Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh pada kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu untuk bisa menyampaikan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di ayat yang lain, di ayat berikutnya, di ayat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para hadirin sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah jelas bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun di ayat yang berikutnya di 184 ada satu hal penting yang kemudian perlu kita renungkan ya, terkait dengan bagaimana melakukan perbuatan baik dengan kerelaan hati. Nah, dalam berpuasa kita diminta oleh Allah untuk melakukannya dengan kerelaan hati. Dan ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik dengan kerelaan hati, termasuk dalam hal ini adalah puasa itu sendiri, maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan disampaikan bahwa puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, hadirin sekalian, saya ingin menjelaskan secara lebih jauh tentang bagaimana yang disebut dengan beribadah dengan rela hati itu. Dari mana kebaikan itu akan hampir pada kita, akan mampir pada diri kita, dan kemudian akan membuat kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Tekankan semuanya bahwa orang yang rela itu cirinya ada 3. Yang pertama, ketika dia berpuasa, ketika dia berbuat baik, maka dia melakukan perbuatan baik itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kemudian berbuat baik karena Allah itu, maka sebelum dia mengerjakan sesuatu, maka yang ada di dalam pikiran mereka adalah pikiran tentang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ketika kita berpikir bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita akan berpikir bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik pada diri kita, dan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada diri kita itu pasti yang terbaik. Termasuk apa yang sedang kita miliki saat ini. Nah, karena itu, orang yang kemudian meyakini bahwa Allah itu zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan tidak ada yang jelek ada pada diri kita, maka dia pasti akan bisa mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Ya. Dia akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik itu semaksimal yang bisa mereka kerjakan. Jadi kalau kemudian kita berpuasa, maka kita juga menahan haus, menahan dahaga, tapi juga kita bisa dan mau untuk mengerjakan hal-hal lainnya, yaitu sholat tarawih, sholat wajib, ngaji, zikir,
kita bisa bekerja dengan sepenuh hati ya, meskipun dalam keadaan puasa. Nah, ini karena kita yakin pada Allah bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka karena kasih sayang Allah inilah, karena sebuah keyakinan inilah, maka kita akan bisa berdiri seperti sebuah pohon yang memiliki akar yang tangguh, ya, memiliki akar yang tangguh. Sehingga dengan akar yang tangguh ini, dengan keyakinan ini, maka pohon tersebut bisa berdiri menjulang tinggi ke langit. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, maka sebenarnya tidak ada yang memberatkan bagi diri kita ya. Tidak ada yang memberatkan ketika ini didasarkan atas sebuah keyakinan. Itu ciri yang pertama bahwa orang yang rela hati itu, maka dia akan mengerjakan sesuatu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang rela hati itu karena niatnya mendapatkan kasih sayang dan karena dia berpikir sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, maka dia akan eh, melakukan sesuatu dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira, dengan kebahagiaan. Artinya ketika kita berbuat baik, maka kita tidak lagi akan mengeluh tentang apa yang kita kerjakan. Kita tidak akan banyak mengeluh bahwa saat ini kita ini lagi, aduh lapar itu ya. Tetapi sebenarnya orang yang kemudian rela hati karena Allah berpuasa dan termasuk juga hal-hal baik lainnya dengan kerelaan hati, maka dia pasti akan memiliki kegembiraan ketika berbuat baik tersebut. Termasuk juga dalam hal ini adalah puasa. Nah, yang ketiga, orang yang rela berbuat baik karena Allah Ta'ala, termasuk juga dalam puasa ini, akan memiliki ciri semangat ya, akan memiliki ciri semangat dan sebuah harapan yang tinggi tentang bagaimana bisa memperoleh kebaikan juga atas apa yang dia kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat baik dengan kerelaan hati sebenarnya justru memiliki sebuah optimisme yang tinggi tentang kebaikan yang akan dia peroleh di masa yang akan datang. Entah itu terkait dengan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita, entah karena itu kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, diberikan kecukupan rizki, diberikan kehidupan di akhirat yang lapang, yang membahagiakan, dan sebagainya. Jadi orang yang rela hati dalam berbuat puasa ya, berbuat puasa pada Ramadan kali ini, dia pasti akan yang pertama punya keyakinan yang kuat dengan Tuhannya. Yang kedua, dia akan melakukan puasa dengan bahagia, dengan gembira, tanpa keluhan ya. Yang ketiga, dia akan terus menumbuhkan optimisme, harapan-harapan yang baik, yang membahagiakan tentang masa depannya dia sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi inilah ciri dari orang-orang yang kemudian rela hati dalam berbuat baik, terutama juga dalam berpuasa. Dan insya Allah inilah orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa menjadi pemenang di tanggal 1 Syawal nanti. Demikian kuliah subuh ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.